Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Firmansyah, guru Madrasah Aliyah Negeri 1, Ogan Komering Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman terbaik saya dalam bentuk best practice dengan menggunakan metode STAR selama saya mengikuti PPG ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui sejauh mana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem based learning. Adapun latar belakang penyusunan best practice ini adalah rendahnya atau minimnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah model atau metode belajar yang digunakan guru kurang bervariatif, di mana guru menggunakan metode ceramah yang hanya berpusat sebagai guru dalam proses pembelajaran. Sementara pembelajaran di abad 21 menuntut siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, yang menjadi masalah kenapa rendahnya motivasi siswa dalam belajar adalah kurangnya pemanfaatan IT, sedangkan tuntutan zaman sekarang pembelajaran menggunakan IT adalah satu kesatuan untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kurangnya komunikasi antara wali murid dengan pihak sekolah. Siswa sering mendapatkan masalah, namun komunikasi yang terjadi tidak efektif sehingga terjadi masalah antara siswa dengan pihak sekolah. Adalah kurangnya pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika, karena penyampaian pembelajaran matematika yang disampaikan hanya cenderung kepada konsep dan menghafal rumus, sehingga siswa sulit untuk menerapkan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi belajar yang rendah di dalam kelas itu dapat dilihat dengan sikap siswa. Yang pertama, siswa lebih suka bercanda bersama temannya tanpa memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, siswa sering bermain HP ketika guru sedang menjelaskan. Yang ketiga, siswa tertidur pada saat guru sedang mengajar. Hal itu berdampak kepada prestasi dan hasil belajar siswa, sehingga terjadi penurunan bukan hanya motivasi, tetapi juga tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Praktik ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran, ia akan menggemari pelajaran tersebut, kemudian ia akan menekuni pelajaran tersebut dan berdampak kepada prestasi dan hasil belajar sehingga tujuan kompetensi yang ingin dicapai bisa terlaksana dan pembelajaran lebih bermakna. Peran dan tanggung jawab saya pada best practice ini adalah sebagai seorang pendidik atau guru pada mata pelajaran matematika, di mana saya harus bisa meningkatkan keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan kompetensi yang dipelajarinya, dan tetap dengan dilandasi pada karakter religius, budaya lokal, dan karakter kebangsaan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah satu, kemampuan pendidik dalam membuat perencanaan pembelajaran, dalam hal ini RPP, harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di dalam kelas dan juga materi yang akan diajarkan, yang meliputi yang pertama adalah kemampuan memilih dan menggunakan model atau pendekatan ataupun metode pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah kemampuan dalam bidang teknologi untuk membuat media pembelajaran yang menarik dalam bentuk bahan ajar, LKPD, PowerPoint, dan video pembelajaran serta penggunaan aplikasi GeoGebra. Kemudian yang ketiga,
adalah kemampuan menyusun rubrik penilaian yang mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tantangan selanjutnya adalah penguasaan materi matematika dari konsep faktual hingga metakognitif dan penggunaan soal HOTS. Selanjutnya tantangannya kemampuan pendidik dalam melakukan pengelolaan kelas, mulai dari pembuatan kesepakatan dalam pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan pelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, kemampuan komunikasi pendidik dalam kegiatan pembelajaran seperti penyampaian materi, membimbing diskusi, memberikan kalimat motivasi, dan penggunaan analogi atau metafora dalam pembelajaran. Dan terakhir tantangannya adalah kemampuan dalam pengelolaan waktu yang terbatas untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini adalah yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan izin dan supervisi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua rekan sejawat sebagai asisten observer, juga sebagai dokumentator atau kameramen. Dan yang ketiga adalah peserta didik kelas 10 IPA 3. Untuk kegiatan aksi ini diawali dengan membuat langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Yang pertama adalah membuat perencanaan desain dan perangkat pembelajaran kontekstual yang menarik yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengupgrade pengetahuan ilmu matematika sehingga menguasai materi yang akan diajarkan dari level faktual hingga metakognitif. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari mengenai kemampuan high order thinking skill yang mencakup kemampuan HOTS berpikir kritis untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, mengkonsultasikan desain dan perangkat pembelajaran kepada dosen pembimbing, kepada guru pamong, kepada rekan sejawat, kemudian direvisi dengan saran dan arahan dari pembimbingan tersebut. Strategi apa yang digunakan dalam kegiatan aksi ini? Yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk penyusunan perangkat dan instrumen yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan kontekstual dan TPEC, dan metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian strategi yang ketiga adalah mendorong dan memotivasi peserta didik dengan pemberian reward berupa kalimat pujian, piagam penghargaan, ataupun berupa barang. Selanjutnya dalam kegiatan aksi ini, bagaimana proses yang saya gunakan adalah satu, menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyiapkan perangkat pembelajaran dari RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran sampai ke instrumen penilaian, kemudian menerapkan LKPD dan bahan ajar yang telah disiapkan pada saat proses pembelajaran, kemudian menanyakan kondisi peserta didik dengan memberikan semangat dan menanyakan kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya, memberikan persepsi pada peserta didik agar mereka dapat mempunyai imajinasi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Selanjutnya, memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik mulai dari pertanyaan faktual hingga metakognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, membimbing peserta didik baik secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD guna menemukan konsep materi yang diharapkan. Selanjutnya, guru melakukan observasi sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Proses selanjutnya adalah mengevaluasi hasil diskusi, yang selanjutnya memberikan penguatan terhadap konsep yang telah ditemukan secara mandiri oleh peserta didik sehingga diharapkan pembelajaran lebih bermakna. Dan yang terakhir, prosesnya adalah melakukan refleksi dari setiap peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan aksi ini juga yang terlibat adalah rekan sejawat, yaitu Bapak Ben Arisona SPD, kemudian peserta didik kelas 10 IPA 3. Selanjutnya dalam kegiatan aksi ini
Apa saja yang menjadi sumber daya atau materi yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini adalah kemampuan dalam membuat media pembelajaran seperti PowerPoint dan video pembelajaran, kemudian rekan sejawat yang aktif mendukung, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan aksi. Refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, dari dampak aksi, peserta didik tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswa aktif dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian peserta didik bersemangat dan kreativitas dalam belajar, motivasi belajar siswa menjadi meningkat, dan keberhasilan belajar peserta didik meningkat. Dari kegiatan ini terdapat hasil yang cukup efektif, di mana motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dan hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya ada respon orang lain dalam kegiatan ini adalah yang pertama, bahwa sekolah mendukung pembelajaran berpusat kepada peserta didik karena kegiatan ini dapat mengkonstruk pengetahuan siswa secara mandiri. Kemudian juga sekolah mendukung proses pembelajaran yang inovatif, menarik, serta penggunaan teknologi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan? Yang pertama adalah dukungan penuh dari pihak manajemen sekolah dalam kegiatan proses pembelajaran ini. Kemudian, sarana dan prasarana sekolah yang telah mendukung. Dan yang terakhir adalah keseriusan pendidik dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk itu, dari kegiatan ini, pembelajaran ini bisa diambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa setiap peserta didik sudah memiliki kemampuan bakat dan minatnya. Sehingga tugas guru adalah meningkatkan dan mengasah kemampuan bakat dan minat peserta didik melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam langkah-langkah problem-based learning, mampu membuat peserta didik belajar secara aktif, serta membuat peserta didik memiliki sifat yang optimis, berkomitmen, dan berinisiatif tinggi. Pembelajaran yang bisa diambil yang ketiga adalah guru bisa meningkatkan kemampuannya dan mengembangkan dalam menyampaikan materi, serta dalam pengelolaan kelas dengan menerapkan pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir, guru yang belum menerapkan model pembelajaran problem-based learning diharapkan dapat menerapkan model tersebut, karena dalam pembelajaran matematika dengan variasi pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan perhatian, motivasi, keaktifan peserta didik, dan prestasi belajar siswa. Demikianlah penyampaian best practice saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan fasilitas saya untuk mengikuti program pendidikan profesi guru tahun 2022 ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih pula kepada pihak Universitas Islam Malang yang telah memberikan kesempatan saya untuk bergabung di LPTK Universitas Islam Malang. Selanjutnya saya ingin mengucapkan pula terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Profesor Dr. Surahmat MSI, juga kepada Ibu Rini Suaraswati SPD selaku guru Pahong, kemudian kepada rekan sejawat, pada Bapak Iben selaku kameramen dan juga observer, kemudian kepada peserta didik kelas 10 IPA 3, saya mengucapkan banyak terima kasih. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.